Buat temen yang mungkin suka trading tetapi nggak punya waktu atau kalian sibuk kerja, nih gue bisa saranin salah satu platform Bingbone yang berubah menjadi BingX saat ini. Dan ini kalian bisa download juga di Play Store juga ada ya, kalian bisa download dari HP kalian. Jadi di sini enaknya itu kalian nggak perlu ribet ya, kalian bisa trading sendiri tuh nilai plus poin, tetapi kalian bisa tinggal copy trade aja. Jadi mereka ada sedia copy trade di sini di mana kita bisa lihat profil orang masing-masing nih teman. Jadi kita nggak perlu buka posisi sendiri, kita nggak perlu membeli koin sendiri, tetapi kita bisa tinggal ngikutin orang doang. Jadi orang buka trade apa nanti kita bakal keikutan. Kalian juga bisa atur sendiri, kalian bisa lihat profil resiko mereka rata-rata maks ruginya berapa, keuntungan itu bisa sampai berapa, rata-rata sebulan tuh bisa mencapai profit berapa. Ini kalian bisa pilih semuanya sendiri dan ini gue rekomendasi banget buat kalian yang mungkin lagi sibuk atau mungkin gak ada pengalaman di bidang trading. Ini semua juga gratis ya, disediakan oleh platform BingX sendiri dan kita nggak perlu bayar fee apapun teman. Jadi ya saran dari gue yang pertama mungkin kalian bisa filter melalui follower karena pasti kalau misalkan banyak yang ikut rata-rata udah banyak yang untung dari nih orang juga dan nih orang kemungkinan besar memiliki profit konsisten makanya followernya bisa sampai ribuan. Jadi itu aja teman cara gimana memilih copy trader yang baik teman ya. Jadi ya nggak perlu ribet trading sama sekali, kalian tetap bisa atur waktu kalian, nggak perlu ikut sinyal-sinyal segala, semuanya kalau misalnya kalian buka posisi semuanya nanti akan langsung otomatis terbuka juga di sini teman. Ini gue sangat rekomendasiin, WD-nya cepet, gampang, fee-nya juga rendah, kalian bisa langsung download melalui Play Store, kalian bisa daftar langsung linknya ada di deskripsi di bawah. Buat kalian yang nggak pengen ketinggalan update juga mengenai trading dan investasi cryptocurrency, kalau misalkan gue lagi nggak kesampaian bikin video YouTube, mungkin gue akan update di Telegram grup ini. Untuk link joinnya ada di deskripsi di bawah. Update sedikit teman, ternyata sangat benar ya. Jadi setelah kita menyentuh support kemarin, yang dimana kan kemarin gue sempat update market Bitcoin ya. Dimana ketika kita menyentuh titik support ini harusnya kemungkinan besar kita akan mantul. Dan memang ini terjadi di pola falling wedge seperti ini ya. Ya ini pola falling wedge mungkin cukup lama gitu dan kita juga masih belum tahu ini bakalan breakout atau breakdown. Ini bener-bener kita udah mau closing candle 1 minggu teman ya, dan kita akan membuka candle baru di tanggal 20 Desember yang ini adalah besok teman. Kita akan buka candle baru besok. Jadi ketika kita akan membuka candle baru, maka ini pasti akan jalan juga Bollinger Band maupun Exponential Moving Average ini ya. Ini gue setel level 70, dimana ini terakhir kita sentuh di tanggal 21 bulan Juni tahun 2021 ya. Jadi sekitar 6 bulan yang lalu kita sentuh lalu kita mantul keras. Ya bisa dibilang sebenarnya pada intinya kita nyentuh BB bawah teman-teman ya untuk level 1 minggu ini, setelah itu kita mantul. Sementara pada saat ini kalau misalnya kita ukur yang sama, ini BB bawah kurang lebih berada di level 40.000 awal teman-teman. Itu sebabnya kenapa kemarin gue juga udah ukur ya target breakdown dari pola falling wedge ini adalah persis di level 40.000 awal ini. Jadi ini juga sama persis dengan BB bawah yang ada di level 1 minggu. Jadi saat ini masih sideways, tetapi menurut gue potensinya ketika kita membuka candle mingguan besok teman-teman ya, ini menurut gue udah penentuan banget. Maksimal resist 51, sementara maksimal support 45,4 teman. Jadi menurut gue di minggu depan mulai dari tanggal 20 sampai 27 pasti kemungkinan besar ini kita akan entah melewati 50,5 ini atau kita akan break ke bawah melewati 45.000 teman. Jadi pasti akan ada penentuan gitu ya menurut gue di minggu depan, karena ya jarang banget gitu ya, tiap minggu biasanya selalu ada terjadi breakout maupun breakdown rata-rata. Kalau misalnya kita perhatikan dari semua candle pasti teman-teman ya rata-rata, apalagi ini candle sebelumnya ini udah ada di level 46 sama 51 sebagai resist maupun support, dan ini kita juga masih sama gitu 4550 ya, ini kurang lebih masih sama, nggak ada beda dari minggu kemarin. Jadi pasti di minggu tanggal 20 sampai 27 ini bener-bener penentuan banget kita bakalan break ke atas atau break ke bawah. Seperti yang gue bilang kecenderungannya kayak apa, kalau misalkan dari data yang lalu, misalkan ini flash crash sampai level 30, dia ngisi kembali teman-teman, dia balik ke level 30 bahkan 28 di sini, baru dia kembali naik. Jadi ya, let's say kita di sini kemungkinan besar ya bisa dibilang kita bakalan ngisi yang ini nih, flash crash yang terjadi di tanggal 4 Desember. Bisa jadi kemungkinan probabilitas 70% itu juga pas dengan BB bawah yang ada di level 42,5, tetapi ya kita juga harus lihat teman-teman ya, kita harus respect market juga. Kalau misalnya market breakout ke di atas level 51,5 atau 52 lalu abis itu maintain support yang cukup kuat di sana, ya menurut gua ini bisa aja udah terjadi reversal. Jadi bisa dibilang recovery yang terjadi pada Bitcoin adalah V-shape. Sejauh ini kita masih belum melihat V-shape ini terjadi. Terakhir menurut gua V-shape ini terjadi itu ketika pas Corona tahun 2020. Nah ini kalian lihat ini flash crash tetapi langsung
benar-benar membentuk huruf V ya. Jadi benar-benar nggak ada kesempatan buat orang jaring lagi. Tetapi yang terakhir yang satu ini flash crash ke level 30, ujung-ujung dia kembali turun dan akhirnya membuat banyak whaler bisa ngejaring di level rendah. Saat ini kita bakalan lihat teman ya, ini benar-benar udah penentuan banget di minggu depan menurut gua antara kita mau breakout ke atas level 51 atau kita break ke bawah lagi. Dengan target kalau misalnya kita break ke bawah, ya ini teman ya, yang ada di level 40.000 seperti yang gue bilang kemarin. Jadi ya saat ini kita bakalan lihat teman-teman, ini makin lama udah makin mengecil. Kita bakalan ketemu lagi nih kalau misalnya kita lanjut naik, bakalan ada resist lagi di level 48.600. Lalu setelah itu kita bakalan penentuan kayaknya ya. Karena ini sudah menyentuh 3 touching point teman-teman ya. Yang ini pertama di tanggal 4 Desember, ini yang kedua tanggal 13, dan yang ketiga tanggal 17. Kalau buat resistnya ini juga kita udah sentuh 3 kali juga, 1, 2, dan 3 di sini, dan ini udah memasuki yang keempat teman-teman ya. Jadi benar-benar ini udah makin mengecil. Jadi kenapa gue bilang di minggu depan pasti penentuan antara break ke bawah atau break ke atas kita bakalan lihat teman-teman. Itu aja teman-teman dari gue. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video. Dadah.